Perkenalkan, nama saya Feli Farenia dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan K3 Kesling, Stikes Alifa Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan kepada salah satu warga dekat rumah saya tentang coronavirus atau COVID-19. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu. Minta waktunya sebentar ya, Bu. Saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 atau coronavirus 2019 yang telah melanda bukan hanya saja Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu sudah tahu nggak tentang coronavirus ini? Sudah. Baiklah, kalau Ibu tahu apa itu coronavirus itu, Bu? Corona itu suatu penyakit penularan yang melalui bakteri atau virus. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu coronavirus atau COVID-19 ini. Jadi Bu, COVID-19 ini atau coronavirus 2019 ini merupakan virus yang mematikan. Ini merupakan virus global atau bukan hanya saja menyerang kota kita, Indonesia, maupun dia juga menyerang negara-negara lain. Virus ini awalnya terjadi di negara Wuhan, yang merupakan virus dari binatang. Setelah itu virus coronavirus ini mempunyai cara penularan yang mungkin cepat gitu. Makanya kita harus dirumahkan, kita harus di work from home atau bekerja di rumah, sekolah di rumah, karena virus ini dapat menularkan dengan melalui percikan air liur atau dahak atau droplet, atau dengan kita bersentuhan dengan orang yang terkena itu. Jadi dengan adanya virus ini kita harus menjaga daya imun tubuh kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara kita wajib berolahraga 30 menit sehari. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, memakan buah dan sayur secara seimbang. Setelah itu kita harus melakukan seperti menaati protokol kesehatan, Bu. Kalau kita keluar atau pergi ke pasar, kita harus menjaga jarak dengan orang, kita harus membawa hand sanitizer, habis itu kita menggunakan masker, dan sepulang dari sana kita harus mandi, cuci baju, cuci badan kita sebersih-bersihnya, supaya kita terhindar dari yang namanya penularan COVID-19 atau COVID-19 tersebut, Bu. Jadi dari sana kita harus mempelajari dari keadaan seperti ini, kita harus memahami bahwa kesehatan itu lebih penting gitu, Bu. Kalau kita nggak ada perlu-perlunya kali, nggak usah keluar gitu, nggak usah pergi-pergi keluar, lebih baik di rumah aja gitu. Tapi kalau untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, kita boleh keluar dengan menggunakan protokol dan menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker yang telah saya jelaskan seperti tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Apakah Ibu sudah paham atau apakah ada pertanyaan? Ya paham, tapi Ibu ingin bertanya. Di media-media TV sekarang ada istilah ODP, orang dalam pantauan. Iya, ada OTG. Iya, Bu. Jadi Ibu kurang mengerti apa yang maksudnya OTG. OTG, baiklah. Kalau ODP itu kan orang dalam pantauan, Bu. Orang dalam pantauan ini orang yang mungkin mempunyai hanya gejala demam atau salah satu dari gejala COVID ini. Gejala COVID ini seperti kita melakukan seperti demam tinggi, flu, sesak nafas, berpilek, batuk, dengan jangka waktu yang 14 hari tersebut, Bu. Jadi kalau ODP itu hanya salah satunya aja, mungkin dia hanya demam saja atau dia hanya demam sama flu. Berarti dia hanya orang ODP atau orang dalam pantauan, Bu. Tapi kalau OTG itu orang yang tidak mempunyai gejala, Bu, tetapi dia berkontaminasi atau kita berpapasan dengan orang tersebut, orang yang terkena positif COVID, Bu. Jadi orang OTG ini orang yang tanpa ada gejala, Bu. Jadi kita harus waspada dengan orang-orang tersebut, karena kita nggak tahu loh, Bu, gimana orang ini COVID-nya positif atau enggak, kita nggak tahu. Jadi kita harus menjaga jarak, makanya kita harus menaati protokol kesehatan, Bu. Makanya kalau kita dengan mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dengan orang, insya Allah itu tuh kita akan terjauhi dari penularan COVID-19, Bu. Bu paham? Masih ada pertanyaan atau gimana, Bu? Masih ada. Ya, apa tuh, Bu? Sekarang kita sudah new normal. New normal ini udah bebas untuk bekerja
keluar atau pergi ke pasar mana-mana apa atau masih memakai masker? Oh, berarti jadi gini Bu, kalau kita kan pemerintah sudah mengatakan new normal nih Bu. New normal bukan berarti kita bebas tanpa menggunakan masker keluar, kita bebas kemanapun, kita bebas bersentuhan, berdekatan dengan siapapun, itu enggak Bu. Karena new normal ini kita baru menuju keadaan yang normal. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan Bu, dengan menggunakan masker keluar. Kita boleh keluar gitu, tapi kita juga harus menjaga jarak, menggunakan masker lagi. Kalau pulang harus mandi, harus cuci tangan setiap harinya supaya kita juga terhindar dari penularan ini, karena belum dinyatakan 100% penyakit coronavirus ini hilang dari Indonesia maupun negara lain. Mungkin ada beberapa negara yang sudah hilang, tetapi Indonesia, apalagi kota kita, Kota Padang, masih banyak, itu masih masa penyembuhan lah Bu. Jadi itu jawabannya. Apa Ibu udah paham Bu? Udah. Makasih ya Bu.